Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya kedengaran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim kullu raja'in wa maqsudu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman mubaraka. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal 'aliminal 'amilinal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع أرواح مشايخنا وشيخاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ونخص خصوصا إلى جميع أرواح أبوينا وإخواننا وأخواتنا ونخص خصوصا إلى جميع أرواح pendiri Jatman dan semua anggota Jatman dari dulu sampai sekarang beserta semua keluarganya. Wathumma ila jami' arwahi pendiri Matan dan semua anggota Matan beserta keluarganya dari dulu sampai sekarang. Wabil khusus ila ruhi Habib Lutfi bin Yahya. Wabil khusus ila ruhi Kiai Soleh Qasim. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum warud'anhum waj'alil jannata ma'wahum. Wa nakhsuhusun ila ruhi mu'allif fi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fillahu marhamu ma fi mafanhum rad'anhum waj'alil jannata ma'wahum. Syaulillahi lana wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Halaman 18 ya. Alinea terakhir itu. Kita ulangi sedikit dari yang kemarin terakhir, paling terakhir. In munna alaika bisalasatin, jika diberikan nikmat, diberikan anugerah alaikah apa yang ngatasi engkau bisalasatin dengan 3, faqad munna alaika maka benar-benar diberi anugerah alaika apa atas dirimu bin nikmatil kubra dengan nikmat yang sangat besar. Jadi kata musannif ya, kalau kita diberi 3 nikmat ini, maka kita benar-benar telah diberi nikmat yang sangat besar. Al-ula, adapun yang pertama al-wukufu adalah diam, adalah ya berada ala hududihi di atas batasan-batasan Allah. Jadi kalau kita bisa berada di atas batasan-batasan Allah, maksudnya tidak melanggar dari batasan-batasan Allah. Setiap harinya mudah untuk melakukan sholat. Setiap harinya mudah untuk melakukan kewajiban. Dan setiap harinya mudah untuk meninggal apa yang dilarang oleh Allah. Badan itu enteng untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maka kita benar-benar diberi nikmat yang besar, sangat besar ya. Wasaniyah, dan adapun yang nomor 2 al-wafa'u bi'uhudihi adalah
melaksanakan atau menyempurnakan bi'uhudihi dengan janji-janjinya. Manusia itu ada janji primordial ya, ada janji tiap harinya. Janji primordial manusia itu ketika sebelum lahir, ketika kita ada di tulang rusuk, di tulang sumsum, di punggung orang tua kita, Allah itu semacam memanggil kita, menyapa kita dengan perkataan alastu birabbikum. Apakah aku Tuhanmu kan? Jadi kata-katanya seperti itu. Aku Tuhanmu. Aku Rabbmu. Jadi kita itu semua sudah menjawab di alam sebelum kita lahir, qalu bala syahidna. Nah, itu jadi kalau kita benar-benar menyembah Allah ketika kita dilahirkan, berarti kita melaksanakan janji kita dulu sebelum kita lahir. Yang nomor 2, janji ketika kita dalam syahadat kita itu. Kita ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam artinya, itu konsekuensinya kita harus mengamalkan apa yang syariat Islam. Apalagi di dalam sholat kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau kita bisa mempersembahkan ya, dalam tanda kutip tapi ya, mempersembahkan, melaksanakan hidup mati kita hanya untuk Allah. Maksudnya bukan tidak bekerja ya. Tetapi walaupun bekerja itu supaya hidup mulia semuanya. Walaupun kita bekerja supaya kita hidup mulia, keluarga kita mulia, akhirnya tidak minta-minta, tidak membuat sesuatu yang memalukan. Akhirnya juga karena kita sudah tercukupi oleh pekerjaan kita, oleh kasat kita, oleh pekerjaan kita tiap hari, kebutuhan kita sudah dicukupi, akhirnya kita tidak melakukan dosa, tidak mencuri, dan anak kita tidak malu. Nah, seperti itu. Bukan tidak bekerja ya, yang nggak bekerja, tetapi orientasinya itu untuk Allah gitu. Orientasinya itu untuk melaksanakan janji-janji kita kepada Allah. Wasalisatu adapun yang nomor 3 al-gharqu adalah tenggelam fi syuhudihi dalam menyaksikan Allah. Nah, ini tingkatan sangat tinggi ya. Bisa tenggelam di dalam penyaksian kepada Allah. Ya, kalau bisa seperti ini ya benar-benar orang beruntung ya. Jadi dia karena sudah mengenal kepada Allah, mengenal Allah, setiap apa yang dia lihat dan setiap keadaan dia selalu tenggelam dalam Allah. Maksudnya gini ya, egonya itu selalu tidak ada, yang ada hanya ego Allah akhirnya. Jadi ketika dia sholat, ini contohnya orang tenggelam dalam penyaksian kepada Allah ketika sholat. Ketika sholat, kalau orang tidak tenggelam dalam penyaksian kepada Allah, dia merasa mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Jadi ada tanda kutip, dia itu merasa punya sholat yang dipersembahkan kepada Allah. Tetapi kalau orang itu tenggelam dalam syuhud kepada Allah, dalam penyaksian kepada Allah, ketika sholat, dia tidak merasa sholat. Karena yang menggerakkan, yang beri hidayat, dia punya kretek untuk sholat, dan akhirnya ada kesempatan untuk sholat, bisa ingat Allah, itu atas pertolongan Allah. Jadi dia tidak merasa baik, tidak merasa mempersembahkan, bahkan sholatnya itu memang dari Allah. Merasa seperti itu. Itu namanya syuhud, al-gharqu fi syuhudi di dalam sholat. Nah, jadi tenang hidupnya. Bisa saja gini kan ya, orang itu walaupun sholat malam, bisa saja dia ujub merasa diri baik. Saya sholat malam sama Maya. Yang lain tidur, saya baik. Nah, itu berarti sholat malamnya dilaksanakan dalam keadaan tidak tenggelam dalam penyaksian kepada Allah. Sholat malamnya dilaksanakan dalam keadaan egonya masih ada. Kalau egonya sudah tidak ada ketika sholat malam, dia tidak merasa lebih baik. Bahkan merasa diberi karunia oleh Allah. Bahkan bisa nangis ya. Allah sangat nikmat padahal saya kan gitu kan ya. Bisa nangis. Paham di situ ya. Jadi
Al-gharqu fi syuhudihi, atau yang kita sebutkan kemarin penyaksian kepada Allah dalam realitas atau ma'rifat realitas. Sudah saya terangkan kemarin ya. Wa ma sababu istighrabika, tidak ada apa sebab sebab merasa anehnya, kamu merasa aneh. Sebab kamu merasa aneh itu li ahwalil arifin, terhadap kondisinya orang-orang arif billah, illa istighraqika fil qati'ah, kecuali karena engkau tenggelam fil qati'ah, di dalam keterputusan dengan Allah. Jadi gini ya, kita melihat, kan kadang ya orang kalau tidak sampai itu ya, melihat ada seorang wali sambung terus kepada Allah, bisa beribadah lama, itu kan kadang kita merasa aneh kan ya, merasa aneh, kok bisa ya ingat kepada Allah terus. Kenapa kok kita merasa aneh? Karena kita tidak merasakan di sini. Karena kita sering terputus dari Allah. Akhirnya ada orang yang sering sambung kepada Allah, yang selalu sambung kepada Allah, kita merasa aneh. Sama ya, kadang orang itu kok bisa ngarang kitab berbahasa Arab. Orang Indonesia padahal. Ya karena kita tidak belajar bahasa Arab dan bisa sampai ngarang. Coba belajar dan sampai ngarang, ya insya Allah tidak merasa aneh, biasa seperti itu. Jadi sebenarnya kata musannif, ini sebenarnya biasa ya, artinya bisa dilaksanakan oleh siapa saja bagi yang mau belajar, seperti itu maksudnya. Walau syaraktahum, ini kata musannif, walau syaraktahum, dan jika kamu berteman pada orang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah itu, fil asfari, di dalam perjalanan, selalu menemani mereka, selalu bersama dengan guru-guru kalian yang arif billah, yang wali itu, selalu berkhidmah, mengabdi kepada mereka. La syaraktahum fil akhbar, maka kamu akan joinan dengan mereka fil akhbari, di dalam berita-berita. Maksudnya gini ya, contoh sederhananya saja, kalau kamu kok sering ini ya, kamu kok sering dapat kabar-kabar terupdate, seperti itu, sumama. Coba semuanya Alfi kagum kepada Gus Nazim, kok Gus Nazim ini banyak kabar-kabar terupdate tentang demo, sumama, tentang undang-undang cipta kerja gitu kan ya. Coba seandainya Alfi itu sering sama Gus Nazim, di mana Gus Nazim itu sering buka HP, sering buka ini, gitu. Akhirnya, dan itu ditiru, ya akhirnya bisa dapatkan juga kabar-kabar itu. Seandainya kita sering bersama orang-orang alim ya, sering bersama dengan orang-orang alim, insya Allah kita mendapatkan juga apa yang diperoleh oleh orang-orang alim. Walau syaraktahum fil ana, seandainya kamu bersama mereka fil ana, atau melakukan yang sama dengan yang mereka lakukan, maksudnya fil ana, di dalam kesusahan, la syaraktahum fil hana, maka kamu akan merasakan juga bersama mereka fil hana, di dalam kemudahan. Jadi maksudnya gini ya, kalau kamu juga merasakan kesulitan mereka dalam belajar, di mana mereka belajar itu sampai puasa supaya tidak ngantuk, sampai berlapar-lapar supaya tidak ngantuk, dan sampai bangun malamnya hanya tidur sebentar hanya untuk belajar, dan kamu ikut seperti mereka, maka nanti kalau mereka sukses alim dan sukses jadi orang besar, ya insya Allah kamu seperti itu juga. Maksudnya seperti itu ya. Walau syaraktahum fil ana la syaraktahum fil hana. Itu maksudnya. Kan kita gini kan ya, kita melihat orang yang sukses itu cuma dilihat ketika dia sudah, orang sukses itu ketika sudah senang. Tidak tahu di belakangnya perjuangannya bagaimana kan gitu. Jadi seandainya kalian sama dengan mereka dalam perjuangan, ya insya Allah kamu juga akan sama dengan mereka di dalam kesuksesan yang mereka capai. Seperti itu. Yang repotnya gini nanti ya, orang-orang yang sukses itu kan sudah sukses dia ya. Orang-orang yang sudah kenal kepada Allah, sudah bisa berzikir, tidak usah duduk.
Dia sambil jalan bisa zikir, sambil tidur-tiduran bisa zikir, sambil bekerja bisa zikir, kan gitu kan. Oleh kalian yang dilihat itu, lah dia tidak berzikir. Guru saya itu nggak berzikir, nggak duduk sampai pakai tasbih. Akhirnya yang ditiru itu. Guru kalian sambil nonton TV, padahal guru kalian ketika nonton TV sambil ingat Allah ya, beda dengan kita. Yang dilihat itu, tidak melihat perjuangannya dulu bagaimana dia belajar berzikir dalam keadaan bisa berjalan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan sambil bekerja. Tidak tahu perjuangan. Akhirnya kalau melihat di belakang ya, ada kata-kata lain itu, kalau kalian melihat kami di saat kami sudah di puncak, maka kalian akan rugi. Karena akan meniru itu kan ya. Karena lihat gurunya tidak berzikir, nonton TV juga gitu kan ya. Padahal gurunya nonton TV ingat Allah. Kalau kita nonton TV, lepas kan itu. Tetapi jika kalian melihat kami ketika kami dalam permulaan, maka kalian akan beruntung. Itu ada kata-kata seperti itu. Ini yang sering ini kita. Terus ya. Masya nafsikah waktar ridho. Tidak ada apa keadaan nafsumu waktar ridho di waktu ridho. Jadi kamu ketika ridho kepada nafsumu, melepas, maksudnya nafsumu pengen ini kau turuti, nafsunya pengen ini kau turuti. Illa kal ba'iril ma'kul, kecuali seperti unta al-ma'kul yang diikat. Fa idza sayyabtahu, jika kamu melepasnya, intolako, maka dia akan pergi, akan lari. Jadi gini ya. Nafsu itu kalau dilepaskan ya akhirnya akan tambah tambah enak, dienak-enak no istilahnya itu. Dienak-enakkan. Eman kenyaman, kata orang Madura, eman kenyaman. Kalau sambil ditahan tidak. Jadi atau seperti Burdah itu, nafsu itu seperti bayi yang menyusu, yang sedang menyusu. Itu kalau tidak disapi ya terus, walaupun agak besar terus minum ASI, ketumanan gitu, tuman istilahnya. Nah, gitu. Jadi ini coba lihat ya. Kalian melihat dari keterangan di atas sampai barusan ini kan meloncat-loncat ya. Maksudnya bahas ini langsung bahas ini. Karena memang Ibnu Athaillah As-Sakandari kayaknya menulis ini bebas dia, sedang bebas itu. Apa yang ingin dia ucapkan dia tulis saja gitu. Tidak wah pokoknya bermanfaat. Ya, apa yang dia ini kan langsung gitu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqalbu ibni Adam, hatinya manusia, hati manusia itu asyaddu, itu lebih parah, lebih dahsyat, taqalluban, berpalingnya, bolak-baliknya minal kidri, dari tempat memasak itu, buat nasi, tempat nasi apa yang dibuat masak, kastol, kalau orang Madura kastol, priuk, dari priuk, alan-nari, yang ada di atas api, idza ghallat, jika mendidih. Jadi hati itu, kalian lihat air ya, yang dididih, yang direbus, yang mendidih itu kan luar biasa berbolak-balik kan. Hati lebih parah dari itu. Hati manusia itu. Hati manusia. Kan memang sumiyal qalbu qalban litaqallubihi kan ya. Hati itu dikatakan hati qalbun karena sering berbolak-balik itu. Fakam, banyak sekali, mangkana fi jam'in, ada orang fi jam'in, di dalam ketersambungan dengan Allah. Banyak orang itu sambung dengan Allah. Atathul furqah, lalu datang fi jam'in, bersama Allah, atathul, lalu datang kepada man al furqah, itu terpisah fi nafasin wahid, di dalam satu kali nafas. Sering kan kita ya, sedang husuk kepada Allah enak, moro-moro lepas dari Allah, seperti itu. Sering.
Kadang sedang sadar, moro tidak sadar. Awalnya khusyuk takut dosa, astagfirullahaladzim. Moro pengen lihat dosa, pengen lihat, bahkan pengen lihat. Bukan tanpa sengaja lihat kadang kan gitu. Sering seperti itu. Wa kam man bata fi taatillah, banyak sekali orang bata yang semalaman fi taatillah, taat dalam keadaan taat kepada Allah, ma talaat alaihi syamsun, tidak terbit alaihi kepada man asyamsu apa matahari, hatta dakhala, sampai dia masuk fil qatiyati dalam keterpisahan. Atau gini ya, kadang kita itu semalaman itu sudah beribadah. Tapi setelah salat subuh hilang. Kayak tidak berbekas itu. Maksudnya kita berbuat dosa lagi gitu ya. Padahal sudah beristighfar gitu. Sering seperti itu. Maka memang tidak ada jalan lain ya kecuali minta Rahman Rahim, minta belas kasihan Allah. Kasih sayang Allah setiap hari itu. Karena memang innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya diri nafsu itu selalu merintahkan kita berbuat keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya tidak ada jalan lain kecuali memang minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sering-seringlah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dzikrika wa dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai Tuhan yang bisa membolak-balikkan, yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkanlah hatiku di dalam mengingatmu. Istiqomahkanlah saya supaya bisa beribadah terus. Jadi jangan akhirnya dengan adanya seperti ini, fenomena seperti ini, jangan sok suci akhirnya ya. Karena bisa saja dalam sekejap kita itu lebih buruk dari yang kita salahkan. Kita awalnya menyalahkan orang lain, kamu kok nggak sholat? Ya mungkin dalam dakwah nggak apa-apa ya, kita menyalahkan untuk dakwah. Gitu. Tetapi jangan merasa. Bisa saja dalam sekejap saya lebih buruk, kita ini lebih buruk dari orang yang kita caci. Seperti itu. Ini hadis Nabi ya. Jadi hati itu, berbolak-baliknya hati itu lebih parah, lebih dahsyat daripada air yang mendidih. Itu. Fal qalbu bimatsabatil aini. Hati itu seperti mata. Wal ainu la tara biha kullaha. Wal ainu, sedangkan mata la tara tidak melihat siapa kamu biha dengan ain, kullaha dengan semuanya mata, dengan mata. Jadi kita ini ketika melihat dengan mata tidak melihat dengan semuanya mata kan ya. Kalau bisa melihat dengan semuanya mata kan bisa melihat sampai kemana-mana. Buktinya kalau kita gini di sana nggak kelihatan ya. Tetapi di miqdaril adasah kita itu bisa melihat di miqdaril adasah sekedar dengan apalagi begitu juga hati la yuradu minhu allahmaniyah. Tetapi yang dimaksud hati di sini adalah la yuradu, tidak dimaksudkan minhu dari qalb di sini allahmaniyah adalah daging itu, jantung itu, bukan ya, bukan daging yang berupa ada dagingnya, bukan ya. Yang namanya hati bukan itu ya. Bukan itu maksudnya. Kalau kolbun itu jantung kalau orang, kalau di Arab kalau beli kolbun, bahasanya kolbun itu diberi jantung itu, yang jantung yang berbentuk love ya. Kalau minta kabit, hibdu, itu biasanya diberi hati itu. Jantung itu seperti tongkol yang seperti tongkolnya itu kan jantungnya. Tongkolnya pisang itu kan. Itu kolbun. Tapi yang dimaksud oleh musannif, oleh orang sufi, kolbun bukan itu ya, bukan daging itu. Adalah sesuatu yang sangat rahasia, latifah, berupa nurani, berupa rohani. Bal al-latifah allati auda'aha Allahu fihi wa hiya al-mudrika. Tetapi yang dimaksud al-qalbun di sini adalah al-latifah, sesuatu yang sangat halus. Allati auda'aha Allah, yang Allah menitipkan ing al-latifah fihi di dalam qalbun itu yang ada. Wa hiya al-mudrika, wa hiya adapun itu al-latifah al-mudrika, yang bisa mengetahui. Jadi yang bisa mengetahui, hati yang bisa memahami, kata Al-Qur'an itu. Walahum qulubul la yafqahuna biha, kan ada ya.
Mereka punya hati tetapi tidak mengerti, tidak memahami dengan hati itu. Jadi hati ini sebenarnya yang memahami ya, yang memahami sesuatu itu hati. Yang mengerti tentang Allah nanti hati itu. Yang mengerti mana musuhmu, mana Tuhan, mana koncomu, mana temanmu itu ya hati ini. Hati yang berupa ruh ya, ruhiyah, rohani itu. Adanya hati itu ketika Allah sudah meniupkan ruh di dalam tubuh kita. Walamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, baru aktif itu hati. Sebelumnya enggak. Hati ini, kolbun ini di tempat yang kadang dikatakan nafs, an-nafs, bukan nafsu ya, an-nafs, jiwa, hati yang ini. Bisa dikatakan akal, al-aklu. Bisa juga hati ini dikatakan ar-ruh. Karena jadi dilihat dari apa ya, potensi dia itu menghidupkan ya, menjadi, maka dia ruh namanya. Dilihat dari potensi dia itu bisa mengetahui, maka dia kolbun. Dilihat dari sisi bahwa dia itu bersosok, maksudnya punya sosok, apa ya? Hati itu mu'allikon, bergantung fil janibil aisar, di sebelah kiri, di dada sebelah kiri, kadalwi, seperti timba. Fa idza habba alaihi hawa syahwati, jika berhembus alaihi terhadap hati, hawa syahwati, apa hawa syahwat, apa bisikan-bisikan syahwat, harrokahu, maka hawa syahwat, nafsu itu akan menggerakkan. Jadi kalau yang berbisik itu bisikan-bisikan jelek, ya akan bisa tergerakkan. Akan terasa gitu, kita akan tahu, yang bersangkutan tahu, dan hati itu akan bergerak. Wa in habbah, apalagi ya, orang-orang yang melakukan dosa diam-diam itu kan timbul pikiran buruk, itu dadanya bergetar juga. Seperti itu. Wa in habba alaihi khatirun khatirut tuqa, jika berhembus alai kepada hati, khatirut tuqa, apa lintasan ketakwaan, lintasan kebaikan, bisikan-bisikan kebaikan, harrokahu, maka bisa menggerakkan hati itu. Fataratan, kadang yaghlibu alaihi khatirul hawa, kadang menang, menguasai alai terhadap hati khatirul hawa, bisikan keburukan. Kadang yang menang bisikan keburukan. Contoh gampangnya gini ya. Ketika kita bangun malam, sudah niat mau tahajud, itu pasti ketika bangun, tidur lagi. Nah gitu. Itu khatirul hawa itu. Ada wataratan yang limu alai khatirut taqwa, kadang yang menang bisikan kebaikan. Oh bangun. Wudhu, sholat tahajud. Nah, yang menang yang mana ini? Apakah tidur lagi, apakah sholat tahajud? Yang menang yang mana? Hatta yu'arrifaka marratan minhu, minnahu wa marratan kohrahu. Hatta sampai yu'arrifaka memberitahu siapa Allah kah kepadamu, marratan kadang, minnahu, bukan minhu itu ya, minnahu karunia Allah, wa marratan dan kadang, kohrohu kalau terjebak di dalam keburukan, perlu kita singkapi dengan kebijakan. Dalam jiwa itu, wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di jalan-jalan yang buruk. Tetapi jalan yang buruk itu dari setan ya, bisikan dari setan ya. Seperti itu. Kalau jalan yang baik, jadi istilahnya gini ya, kalau orang Indonesia itu ada hati kecil istilahnya. Kalau hati itu biasanya masih nafsu, bisikan hati. Hati-hati dengan bisikan hati, bisa salah itu.
Karena bisikan hati itu bisa dari nafsu, bisa dari setan. Tetapi kalau sudah bisikan hati nurani atau hati kecil itu pasti benar biasanya. Itu yang benar biasanya. Jadi bisikan-bisikan yang baik biasanya dari hati kecil itu. Walaupun sebenarnya ya sama ya. Sumbernya ya sama kan gitu. Dari dalam diri semua. Manusia itu selalu dalam peperangan antara baik dan buruk setiap harinya ya. Intinya kalau dibahasakan itu, walaupun kita sendirian, tidak punya teman, tidak punya tetangga, sebenarnya kita itu selalu berperang dengan diri kita sendiri. Selalu pasti itu, selalu berperang dengan diri kita sendiri. Enak, jadi main HP gitu enak ya. Padahal sudah adzan. Kata bisikan hati kecil, ayo langsung sholat. Enggak, masih enak HP. Itu terus gitu. Nanti dibisikin lagi. Ayo sholat sekarang. Enggak, nanti aja. Tunggu hampir bunyi di masjid. Kan gitu kan ya. Baru mau sholat. Kan masjid kan sudah ada itunya kan itu ya. Ada pengingatnya kalau mau sholat itu kan. Jadi seperti itu. Kita itu selalu dalam peperangan sebenarnya. Makanya kata Nabi itu kan ketika Nabi Muhammad dan para orang Islam menang di perang Badar dan pulang ke Madinah, kata Nabi Muhammad, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Mahabharata. Mahabharata kan peperangan besar ya. Mahabharata. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafs. Atau di hadis yang lain itu orang yang kuat bukan orang yang bisa ngantem musuhnya ya. Orang ngepluk musuhnya. Orang kuat adalah orang yang ketika marah bisa menahan amarahnya. Tapi gini. Orang tidak pintar silat, orang lemah mengalah itu bisa karena ya lemah karena. Tapi orang sudah pintar silat itu masih bisa mengalah berarti hebat dia. Terus ya. Jadi kita selalu dalam perangan dengan diri kita sendiri tiap harinya itu. Selalu ada bisikan khawatirul hawa atau khawatirul taqwa. Yang mana yang menang? Nah, kata musannif di sini, kalau kamu mengikuti khawatirul taqwa, kalau kamu berhasil mengikuti bisikan baik, perintah-perintah baik, ilham-ilham baik, maka Allah di situ sebenarnya menampakkan anugerahnya. Jadi bersyukurlah kalau ternyata bisa sholat di awal waktu karena hasil berperang dengan sang satu bujuk untuk terus berhati-hati. Bersyukurlah. Tetapi kalau kalian semuanya terjerumus mengikuti bisikan-bisikan keburukan dan akhirnya benar-benar terjerumus, ini satu ya maksudnya di sini kita harus cepat-cepat tersadar dan jangan lupa disingkapi dengan bijak. Itu Allah sudah menampakkan kemahadahsatan, menampakkan kemahakoharnya, kohar jabarnya. Kan kita seakan-akan ya karena sudah jadi santri, sudah jadi orang baik, hidup di pesantren kan gitu kan, hidup di keluarga soleh, itu kan kadang kita merasa pasti jadi orang baik kan. Seakan-akan kita sudah top ya. Sudah top kan gitu kan ya. Tetapi ada suatu waktu kadang kita itu dijerumuskan oleh Allah ke dosa. Itu sebenarnya supaya kita tersadar bahwa kita ini lemah sebenarnya. Supaya kita merasakan kemahakoharannya Allah. Supaya kita merasakan kemahajabarnya Allah. Jadi itu disikapi seperti itu. Selain kita beristighfar ya. Ya Allah, lemah. Jadi harus sadar itu ya. Famarrotan kadang juga yaghlibu alaihi khatirut tuqa. Yaghlibu menang alaihi kepada man khatirut tuqa apa bisikan ketakwaan liyamdahaka supaya Allah memujimu. Wa marrotan dan kadang yaghlibu menang alaihi kepada orang
khawatirul hawa, apa bisikan hawa nafsu, liyudham maka untuk menghinakanmu. Jadi ingat ini, ketika kita setiap harinya yang menang itu selalu bisikan-bisikan keburukan, hati-hati. Takutnya itu tanda kalau kita itu mau dihinakan oleh Allah. Seperti itu. Jadi itu takut tanda. Begitupun kalau kita itu sering badan ini enteng untuk melakukan kebaikan, ingat itu bisa saja itu adalah Allah ingin memuji kita. Memuji. Tetapi pujian itu ya pasti ada anunya juga ya. Di dalam setiap pujian pasti ada cobaan seperti itu. Fal qalbu, adapun hati bimasabati sakofih, seperti halnya sakof, atap ya, seperti halnya atap. Segaf itu karena sakof itu. Fa idza auqadha fil baiti, jika dinyalakan fil baiti di dalam rumah narun apa api, sa'uda ad-dukhan, maka akan naik apa? Dukhon, apa itu namanya? Asapnya. Jadi asapnya akan mengotori atapnya kan gitu kan. Ila saqafi, naik ke atap, fasawadahu, lalu menghitamkan atap. Maka api itu menghitamkan atap. Fasawada, maka menghitamkan apa? Ad-dukhan pada atap. Fakadzalika dukhanu syahwah, begitu juga asapnya syahwat, hawa nafsu. Idza nabata fil badan, jika tumbuh apa asapnya syahwat, hawa nafsu fil badan, di dalam badan kita, sa'udah maka naik apa asap, dukhanu apa asapnya syahwat, ilal qalbi kepada hati, fasawadahu, maka bisa menghitamkan hati, bisa mengotori hati. Jadi setiap dosa satu mengotori hati ya. Kalau tidak diistighfari ya bisa parah kotornya, hitamnya bisa parah. Makanya ya kita paham ya, karena memang kullu bani adam khata'un, setiap anak manusia itu pasti selalu bersalah. Tetapi gini, wa khairu khata'in, dan paling baiknya orang yang selalu salah adalah tawwabun, orang yang selalu bertobat. Jadi ya diusahakan setiap habis sholat minimal baca istighfar. Kalau dosa-dosa itu atau keburukan-keburukan itu selalu diikuti dengan kebaikan, insya Allah tidak tersisa. Seperti itu. Setiap apa tadi membakar selalu dibersihkan atapnya, atau setiap dipakai wajan kita selalu dibersihkan ya, tidak dibiarkan ya akhirnya putih terus. Tetapi kalau dibiarkan akhirnya hitam dan lama untuk membersihkannya. Harus menyakitkan, pakai sesuatu yang keras gitu kan. Seperti itu. Istighfar dan selawat usahakan ya tiap hari. Maksudnya walaupun sedikit lah kan gitu. Kalau seumpama kelewatan ya diganti. Tadi ternyata ada tamu waktu duhur, saya tidak bisa selawat sebenarnya, ya diganti di asarnya. Ya, karena dosa pasti ada tiap harinya. Kalau istighfar kita nggak ada, takutnya dosanya parah ya, menumpuk luar biasa. Idza zalamakal qawiyu, ghawi. Bisa di kitab yang lain ini ghawi ya. Jika menzalimu, al-ghawi apa orang yang jahat, atau al-qawi. Jika menzalimu al-qawi apa sesuatu yang kuat. Apa sesuatu yang kuat? Jadi gini ya. Ini gini, kalau zalamakal ghawi, ini maksudnya dizalimi oleh orang yang jahat. Tetapi idza zalamakal qawi, jika menzalimimu al-qawi apa sesuatu yang kuat, berarti hawa nafsu itu kan sangat kuat ya. Hawa nafsu itu kalau datang kadang membutakan mata dan menumpulkan akal. Bisa itu. Coba syahwat kalau datang, bisa akal hilang kan. Luar biasa itu. Benar-benar tumpul itu. Padahal alim. Padahal sebelumnya cerdas kan itu. Tapi kalau sudah, itu nafsu itu paling besar. Makanya orang-orang bijak mengatakan, apa yang paling besar, yang paling dahsyat, ya hawa nafsu. Jadi bisa tidak diubah ya, tetap al-qawi seperti ini.
Walaupun di kitab yang lain Al-Ghawi. Farja, maka kembalilah siapa dirimu kalau dizalimi oleh orang yang kuat atau dizalimi oleh orang yang jahat, farja maka kembalilah dirimu atau mengadulah dirimu ilal qawi kepada zat yang maha kuat. Siapa? Ya Allah. Wala tahaf, dan kamu jangan takut minhu dari al-qawi, dari orang yang jahat itu. Fayusallitu alaika, jika kamu takut maka dia akan menguasaimu. Jadi jangan takut ya. Pasrahkan kepada Allah. Misalu man yashadud dararah, perumpamanya orang yang menyaksikan kemudorotan, bisa membawa kemudorotan, bisa membawa kenegatifan minal makhluki, dari makhluk. Orang yang menganggap makhluk punya efek negatif, membawa kenegatifan, membawa kemudorotan, membahayakan makhluk, mempunyai kekuatan bisa membahayakan. Kaman darabal kalba, seperti halnya orang yang memukul anjing, bihajarin dengan batu. Fa'adbalal kalbu alal hajar, maka anjing itu menghadap kepada batu. Jadi kepada batu. Ya, dia menyerangnya, menyerang batu gitu kan. Jadi kan ada ya orang itu ketika kita memukul anjing dengan apa ya, dengan ranting, anjingnya malah marah ke rantingnya kan gitu kan. Kan ada gitu kan. Wala ya'rif, dan dia tidak tahu siapa apa anjing itu, annal hajara, sesungguhnya batu itu atau ranting tadi itu laisa bifa'ilin, bukan pelakunya itu sebenarnya. Fayakunu huwa, maka ada siapa orang yang menganggap bahwasanya manusia bisa memudaratkan kita, bisa. Jadi gini ya, orang yang menganggap selain Allah punya efek, punya pengaruh, punya kuasa untuk membahayakan kita, itu sama halnya wal kalbu, dan dia wal kalbu dan anjing sawaun, sama. Ini benar-benar ngece ini anunya ya. Jadi kalau kita menganggap selain Allah itu punya bahaya, bisa membawa kebahayaan atau membawa kemudorotan, berarti kita sama dengan anjing tadi itu. Anjing itu ketika kita pukul dengan ranting, kadang menyerang rantingnya. Dia tidak sadar bahwasanya bukan ranting itu yang salah, sebenarnya kita yang salah. Ya, kalau kita disalahi oleh orang, dibuat diganggu oleh orang, ya sebenarnya ya yang benar ya kembali kepada Allah, ya minta pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Bukan minta pertolongan kepada Allah bukan berarti ketika dizalimi ya tidak bekerja apa-apa, tidak juga ya. Seperti itu. Ya berusaha, usaha itu sebenarnya doa. Usaha itu sebenarnya doa yang sebenar-benarnya. Ini saya ankan ya. Karena ketika kita berusaha ada harapan di dalam hati. Ketika berusaha itu punya harapan yang kuat. Seandainya tidak ada harapan yang kuat, dia tidak berusaha kan ya. Berarti otomatis usaha itu adalah doa. Ya. Tapi bukan berarti karena usaha adalah doa kita tidak berdoa setelah sholat, tidak ya. Ya adalah karena doa-doa tertentu di waktu-waktu tertentu setelah sholat itu munajat kita kepada Allah. Walaupun setiap harinya kita ketika bekerja itu sudah berdoa, harapan kan doa ya. Apalagi harapan itu kita sandarkan kepada Allah. Sebenarnya kita berdoa tiap harinya itu. Tanda kita berdoa, kita usaha. Kita mengharapkan, ada usaha itu, berarti kita mengharapkan. Berarti kita sebenarnya berdoa. Tetapi walaupun seperti itu, jangan sampai kita menghilangkan kebiasaan kita berdoa di waktu-waktu tertentu. Karena itu semacam hubungan atau itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdialog dengan Allah. Kan doa itu kan bahasa Arabnya kan apa? Memanggil kan ya. Tetapi orang-orang itu lebih memaknai meminta kan ya. Padahal makna asalnya adalah memanggil. Kalau memanggil berarti apa sebenarnya? Orang manggil, Alfi. Apa berarti? Menyapa. Jadi kalau kita berdoa sebenarnya anggap itu sapaan kita atau dialog kita atau munajat kita kepada Allah. Permintaan-permintaan kita sebutkan
kita sebut satu-satu minta ini, itu kalau baik itu bukan menganggap kita konsen kepada ini ya, konsen kepada permintaan, jangan seperti itu. Kita menyebutkan permintaan kita secara rinci satu persatu dalam rangka menunjukkan bahwa saya lemah ya Allah, itu maksudnya. Dan dalam rangka bermanja-manja. Coba ya, anak kecil itu ya, kalau ke ayahnya, yang ayahnya terkenal baik, itu ada aja yang dikatakan, ini ayah, ini, rinci. Itu bisa saja bukan karena meminta, itu karena ingin bermanja-manjaan. Karena saking dekat, ini penting ya. Jadi, doa itu jangan dijadikan sarana hanya untuk meminta. Jadikanlah sarana untuk menyapa. Karena memang, itu aslinya memang, menyapa karena doa. Doa itu memanggil. Aslinya doa ya untuk memanggil Allah. Bahkan kalian memanggil ya Allah saja, nggak usah menyebutkan apa permintaan kalian, ya Allah paham kan? Allah walaupun tidak disebutkan apa yang kita minta kan paham kan ya? Paham itu. Pasti diberi sebenarnya, apalagi kalian semuanya nggak sempat. Saking enaknya nyapa Allah, ya Rahman, ya Rahim, nggak sempat menyebutkan permintaannya, ya Allah paham kalau kamu butuh itu. Pasti dikabulkan ini. Jadi nggak usah ragu gitu. Amin. Ada hadis yang mengatakan seperti ini memang. Ya Rasulullah, salawatku ketika saya berdoa berapa persen istilahnya? Apa di awalnya saja? Ya bagus. Terus sahabat itu, apa sepertiganya? Bagus. Setengahnya? Sangat bagus. Apa semuanya? Wah tambah bagus. Kalau semuanya kan berarti nggak meminta kan ya, nggak menyebutkan permintaannya, itu full baca sholawat. Jadi ini penting ya. Jadi doa itu jangan hanya dijadikan sebagai minta, tapi jadikanlah bagaimana memahami doa itu sebagai sarana memanggil Allah, berdialog dengan Allah, menyapa. Kalau sering disapa kan akrab. Kalau sering disapa kan akrab, Gus ya. Hai gitu. Walaupun cuma hai, sudah makan kan itu. Sudah makan dia, sudah makan. Atau di sekalian ya. Hanya like itu. Like atau love saja kalau di IG itu. Teman kalian di like. Kamu senang enggak? Status kalian di like, senang. Hanya di like loh. Bukan disapa, apalagi di komen. Ya Allah seperti itu. Bahkan Allah itu kan sangat cinta kepada kita. Ketika disapa, ya sangat senang. Sangat senang. Karena sangat cinta kepada makhluknya Allah. Cuma makhluknya saja yang enggak ya. Jadi, seperti itu. Jadi kok kayaknya banyak ya. Kok cuma satu paragraf ya? Kok lama? Tapi paragrafnya ini panjang. Misalu man yashhadul ihsana minal makhlukin. Nah, kita selesaikan konteks ini saja ya. Topik ini. Misaluman perumpamannya orang yashhadu yang menyaksikan al-ihsanah kebaikan minal makhlukina dari makhluk. Jadi melihat makhluk yang punya kebaikan yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Kadabati seperti hewan ternak. Idza ra'at sa'isaha, jika dia melihat pengembalanya atau perawatnya. Sobat. Basop. Ini ya, fa'lala itu. Fa'lala. Maka dia melirik-lirik, wayadnu dan mendekat ilaiha, kepada dabbah. Jadi gini, jika dia melihat pengembalanya, disop-sotin, bisa disop-sotin ya. Bisa disop-sotin. Sebuah alat untuk mengembala itu wayadnu dan mendekat ilaiha kepada dabbah, malikuha. Oh enggak. Basop-sot itu saja ya. Maka melirik-lirik seperti itu. Wayadnu siapa apa dabbah, wayadnu dan mendekat ilaiha kepada dabbah, malikuha apa pemiliknya, falatulki ilaihi balan. Maka ternyata falatulki, maka dia tidak melemparkan atau memberi ilaihi kepada
ilaiha kepada daba balan makanan. Balan itu sesuatu yang basah. Jadi gini ya, kalau kita menganggap bahwa makhluk selain Allah atau selain Allah itu bukan makhluk selain Allah ya, maksudnya makhluknya Allah atau selain Allah itu bisa memberi kemanfaatan, dan itu berarti kita seperti hewan yang tidak mengerti. Dikira yang memberi makanan itu orang yang apa? Kalau hewan ternak kan ada pemiliknya ya, dan ada yang merawatnya kan gitu. Itu dikira yang memberi makanan adalah orang yang merawatnya, padahal sebenarnya malikinya, orang yang mempunyai gitu ya. Ternyata setelah kita mendekat, ternyata tidak memberi apa-apa sama sekali. Itu kan mengecewakan kan ya. Ternyata sebenarnya bukan manusia atau bukan makhluk Allah yang bisa memberi kemanfaatan, yaitu hanya Allah. Atau ini kondisi orang yang mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Kalau orang sering mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, maka pasti dia sering kecewa. Itu pasti itu. Ini fenomena ya, umum ini. Siapapun sering ya. Makanya saya ya, kalau ada undangan atau kalau saya sendiri kalau ada undangan, kalau ada makan dulu saya. Walaupun nanti saya pasti diberi makan. Kalau waktunya makan pagi, makan dulu saya. Tahu. Supaya nanti tidak mengharapkan makanan di sana. Itu kalau ternyata lama kan mengecewakan ya. Keluarnya makanan lama atau ternyata nggak ada makanan. Itu kan kita mengharapkan ya. Otomatis mengharap kita kepada itu. Pokoknya kalau mengharap dari manusia sering kecewa. Dan saya sering seperti itu soalnya. Ini pengalaman ya. Saya sudah pede pasti diberi makan, ternyata nggak diberi makan gitu. Nah ini saya tersadar ketika itu. Ini kalau mengharap kepada manusia sering dikecewakan. Fa in kunta akilan, jika kamu punya akal, fashhad al asya'ah minallah, maka saksikanlah, maka sadarilah bahwasanya semua al asya'ah, semua sesuatu minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashhadha, dan jangan kamu menyaksikan semua sesuatu min ghairihi, dari selain Allah. Laisa attaihu, tidak ada orang yang kesasar atau yang sesat itu mantaha fil bariyah. Orang yang tersesat itu bukan orang yang tersesat di bumi ya, bukan ya. Walakin bal mantaha an sabilil huda, adalah orang yang sesat itu adalah orang yang sesat yang tersesat an sabilil huda, dari jalan petunjuk. Tatlubul izzah, kamu mencari kemuliaan minan nasi, dari manusia, wala tatlubuhu minallah, dan kamu tidak mencari kemuliaan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Faman talabahu minan nas, barang siapa yang mencari kemuliaan minan nas, dari manusia, faqad akhta'a tariqa, maka dia salah metode, salah jalan, dia berarti salah. Waman akhta'a tariqa, barang siapa yang salah jalan, salahnya salah ya, lam yazidhu sayruhu, tidak menambah baginya sayruhu, perjalanannya, illa bu, dan kecuali tak jauh. Kalau salah jalan, ya tambah jauh dari yang dituju kan ya. Jadi yang dituju. Fahadha tahu haqqon. Fahadha, maka ini adalah at-taihu haqqon. Orang-orang yang kesasar atau yang tersesat haqqon, dengan nyata. Jadi mencari kemuliaan ya dari Allah ya. Jangan mengharapkan dari orang lain. Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu dari Allah semuanya. Ini sering seperti ini ya. Tapi apakah kita tidak boleh minta rekom, Ustaz? Ya nggak apa-apa minta rekom ya. Tetapi jangan terlalu mengharap lah. Doanya yang banyak saja dan usahanya yang banyak. Kualifikasi keilmuan kita perbaiki. Kita upgrade, kita update kan gitu. Jangan hanya nanti minta rekom supaya lulus beasiswa, supaya dapat jabatan tinggi, jangan itu. Yang penting kita dulu. Masalah ternyata harus minta rekom, memang diharuskan,
Kalau ada memang syaratnya ya nggak apa-apa minta rekom kan. Itu kan termasuk cara keduniaan itu kan. Wong itu dari Allah juga ya. Sebab-sebab itu dari Allah. Jadi terjadinya sesuatu, tidak ada sesuatu terjadi di dunia kecuali ada sebabnya semua kan ya. Dan sebab-sebab itu dari Allah, dari Allah. Kalau kita itu mengingkari sebab ya berarti mengingkari sunatullah kan. Padahal likulli syai'in sababa fa'adba'a sababa. Dan sunatullah itu pasti ya. Bahkan kata Allah la tabdila li sunnatillah. Tidak ada perubahan sunnatullah. La tabdila. Jadi gimana ya? Mencari sebab atau mencari media di dalam dunia, hidup di dunia ya penting juga ya. Bukan berarti hanya meminta kepada Allah. Dan tidak otomatis orang yang meminta kepada manusia itu syirik. Tidak otomatis itu, walaupun perintahnya minta kepada Allah. Tidak otomatis. Sekian ya. Mungkin kita lanjut di diskusi saja. Sallallahu yang fana malimna yu'allimuna malam na'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis lah. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah dan kafaratul majelis bersama. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi. Ada Gus Mif. Ada Gus Mif. Ada yang dari luar Mas.